Iya. Kaget tuh. Apa? Shalom. Selamat malam semua. Selamat malam. Puji Tuhan. Malam hari ini kita kembali lagi dipertemukan di dalam ibadah Gerakan Pemuda 12 Sektor Pelayanan GPIB Batra Kasih. Ya, semoga juga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Amin. Rio, suaranya kedengaran enggak kedengaran kayaknya. Oh, kedengaran Ji semua teman-teman di rumah. Tes. Oke. Nah, mungkin belum pada kenal. Malam hari ini saya tidak sendirian. Nah, di samping saya ini ada siapa? Bisa perkenalan sendiri mungkin? Ya, perkenalkan nama saya Rio dan saya anak Sidi baru dari teman-teman. Oh, ya dari tadi. Ya. Dari sektor pelayanan berapa? Sektor pelayanan 8. Sektor pelayanan 8. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, yang sudah join Zoom malam hari ini ibadah perdana teman-teman Sidi baru. Nah, di ruangan gereja ini ada beberapa teman Sidi baru yang ambil bagian dalam ibadah gitu. Ya. Kita lihat sudah lumayan banyak enggak sih Turio teman-teman yang sudah join? Sudah lumayan ya? Iya, mudah-mudahan banyak. Itu sudah pakai kacamata belum kuliah? Ya, semoga buat teman-teman yang sudah join, jangan lupa memberitahu ke teman-teman yang lain bahwa ibadahnya sudah memulai. Supaya kita, yang teman-teman yang belum join bisa join supaya jangan ketinggalan ibadahnya malam hari ini. Karena tentunya akan terlewat melihat teman-teman Sidi baru, anggota Gerakan Pemuda yang baru begitu. Kayak Rio ini ada di samping saya. Nah, oke, kita sudah bicara, kita belum apa? Kayaknya kita mau masuk dalam ibadah. Mars GP aja langsung ya. Sapa dulu dong teman-teman. Rio sudah tahu sapaan? Saya ajar ya. Oke. Pertama, kita mengatakan. Teman-teman dijawab ya, yang di rumah juga dijawab ya. Dengan semangat. Siapa kita? GPIB. Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis. Yes. Asik. Yes. Nah, begitu sapaan GP. Mungkin teman-teman yang Sidi baru belum tahu, nanti sebentar kita tes lagi. Harus lebih semangat lagi jawabannya karena sudah tahu sapaannya kan. Nah, oke, langsung. Ya, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita awali dengan Mars GP. Teman-teman dipersilakan berdiri.
Ya di dalam Iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Ya, malam hari ini di ibadah kita, mungkin ada teman-teman yang sudah lihat, tema kita malam hari ini apa, Rio? Jadi tema kita malam hari ini namanya Novus. Novus. Kalau Rio tahu sendiri Novus itu apa? Jadi tema kita namakan Novus karena Novus ini ada artinya. Apa tuh? Arti dari Novus ini dalam bahasa Latin artinya yang baru. Oh, yang baru. Jadi kita ini para sidi-sidi yang baru menamakan nama angkatan kita Novus. Oh, nama angkatannya Ya. teman-teman sidi baru juga. Dan akan diangkat jadi tema malam hari ini. Ya. Tentang apa yang akan dibahas oleh Bapak Pendeta Roberto Wage yang akan memimpin ibadah kita Ya. malam hari ini. Kita akan sama-sama lebih dalam lagi tentang Novus di dalam ibadah kita malam Ya. ini. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Gita Bakti 353, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kau beri isi melodi melakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti karena Yesus telah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku kena disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Bukan minta tolong kesediaan dari saudari Malfa. Iya, mana dia tapi? Apa dia nyanyi? Anu, sih. Bersama pelatihan musik. Kalau temannya bilang kan begini, bilang kan kok Rio baru bergabung. Satu di dalam doa.
Terima kasih ya Bapa kami yang ada di surga atas berkat kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Oh, anak-anak baru. Syukur ya Bapa karena kami boleh beribadah saat ini. Anak-anak baru. Bapa kiranya Engkau sertai setiap hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami boleh hanya tertuju kepada diri-Mu saja ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati setiap orang yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ini, agar ibadah dan pelayanan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Kita sama-sama akan mendengarkan musikalisasi Mazmur berdasarkan Mazmur 112 ayat pertama hingga 5 yang akan dibawakan oleh pemandu lagu dari teman-teman anggota Sidi Baru. Tuhan
Makasih untuk Mazmur. Biasanya dibacakan Mazmur puji-pujian, tapi malam hari Ya. ini dibawakan secara lagu. Lagu. Ya. Oke. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi 128 baitnya yang pertama dan kedua. Ku diberikan kidung baru. Kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Shalom. Wah, ini kayak enggak semangat ini malam ini nih ya. Harus semangat. Shalom. Nah, itu dia baru ya. Semangat kita malam ini. Siapkan hati, pikiran kita. Kita mau diberkati oleh sabda firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita fokus memberikan hati kita sepenuhnya untuk diberkati oleh sabda firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mengangkat hati kepada Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi. Dalam kuasa kasih-Mu, kami senantiasa disertai dan dipimpin dalam seluruh perjalanan hidup kami. Sebagai orang-orang muda yang percaya, Engkau telah menuntun dan membimbing mereka. Dan saat ini, semua kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mampu untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dengan rendah hati hamba mohonkan, pakailah hamba dalam pemberitaan sabda firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab akan dibacakan oleh seorang anggota Gerakan Pemuda. Silakan.
Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9, ayatnya yang ke-17 sampai 19a, yang mengatakan, "Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Ya, tema kita pada malam hari ini tadi sudah disampaikan di depan tadi. Dan ini satu tema yang cukup menarik menurut saya. Apa temanya? Novus. Itu satu kata dengan novum, atau kata dasarnya nova dalam bahasa Latin. Ada nama nova di sini? Tidak ada? Atau di rumah ada? Anggota gerakan pemuda. Tapi yang pasti adalah baik novum, novus, nova itu memiliki arti yang sama, yang baru, begitu. Apa kaitannya dengan bacaan kita pada malam hari ini? Nanti kita akan lihat bersama di mana kaitannya. Saudara-saudara gerakan pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya membawa khotbah ini, maka saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu untuk fokus mendengarkan firman ini dengan baik. Karena mendengarkan firman dengan baik itu akan menumbuhkan iman percaya kita. Mendengarkan firman dengan baik itu akan membentuk seluruh sikap dan karakter hidup kita. Mendengarkan firman yang baik itu berarti bersedia untuk menjadi sebuah tanah yang gembur, yang siap untuk disemaikan benih firman Tuhan di atasnya. Begitu. Jadi, apa yang mau diberitakan pada malam hari ini, yang pertama, bagian ini bercerita tentang seseorang yang bernama Saulus. Kalau kita baca secara lengkap, bagian kalimat ini yang bercerita tentang Saulus, maka ini adalah merupakan bagian dari proses pertobatan Saulus. Ada nama Saulus? Tidak ada ya? Paulus? Tidak ada? Ya? Paul ada? Ya. Jadi, saudara kan sering dengar nih nama Saulus atau Paulus. Saudara tahu? Sudah pernah tahu nggak gambaran wajahnya Paulus ini? Sudah pernah? Dalam satu buku. Ada dalam satu buku menceritakan tentang gambaran Paulus ini. Paulus ini atau Saulus ini dikenal seseorang yang dikenal dengan perawakan yang pada umumnya orang Asia. Timur Tengah. Orangnya tidak terlalu tinggi, orangnya ya bisa dibilang sedang saja gitu. Lalu kemudian ini gambaran wajahnya saya berikan, jelaskan kepada saudara ya.
orangnya tidak terlalu tinggi, kepalanya itu, rambutnya itu sudah habis tinggal di bagian belakang, agak botak di depan. Hidungnya itu seperti paruh burung. Tahu paruh burung ya? Jadi agak bengkok begitu. Dia orang yang berperawakan gempal. Agak pendek, gempal. Dan kakinya itu ketika dia berdiri membentuk huruf X. Mengerti ya? Bisa dibayangkan ya? Divisualisasikan. Kalau saudara melihat dari perawakannya, maka dalam sejarah tertulis, ini perawakan seorang eksekutor, bengis dan jahat sekali. Gempal, kepalanya agak botak di depan, hidungnya seperti paruh, berdiri dalam kaki yang berbentuk X. Saudara bisa bayangkan. Itu gambaran daripada Saulus. Tetapi ada satu catatan sejarah juga yang mengatakan begini. Ketika dia berkhotbah, wajahnya bersinar seperti malaikat. Ah, itu dia. Tapi yang saya mau katakan adalah belajar dari perawakan Saulus ini bahwa benar. Ketika Tuhan hendak memakai seseorang untuk dia utus, untuk dia pakai, Tuhan tidak pernah melihat gagahnya orang itu, hebatnya orang itu, tidak. Sempurnanya orang itu tidak. Mau gagah, mau cantik, mau sempurna, bukan itu. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Tetapi yang dilihat Tuhan adalah apa yang ada di dalam hati orang itu. Dan Tuhan memutuskan untuk memakai Saulus. Sekalipun Saulus mempunyai latar belakang yang sangat-sangat tidak baik. Dalam percakapan antara Tuhan dengan Ananias, siapa Ananias ini? Dalam bacaan kita tadi dikatakan begini, mari kita lihat kembali. Ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Sampai di situ dulu. Ananias ini adalah salah seorang murid yang Tuhan pakai untuk diutus kepada Saulus. Coba saudara lihat ayat 10. Mari lihat. Di ayat 10 di sana dikatakan demikian, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Sampai di situ dulu. Nah itu dia, itu Ananias. Lalu Tuhan mengutus Ananias, tetapi dalam percakapan antara Tuhan dengan Ananias itu, ketika Ananias hendak diutus, Ananias bilang, Tuhan ini orang ini yang akan saya temui, saya sudah banyak mendengar tentang dia. Dia adalah orang yang membunuh setiap orang yang berseru akan namamu. Ini orang jahat ini yang kau suruh saya temui. Tapi Tuhan katakan pergi Ananias. Lalu kemudian tanpa membantah, dalam ketaatan Ananias pergi untuk menjumpai Saulus. Nah, yang menarik adalah yang pertama, ini catatan kita yang pertama. Ananias tidak membantah apa yang Tuhan perintahkan. Oleh karena ketaatan, oleh karena kesetiaannya, apa yang terjadi dengan dia? Mari lihat. Dalam bacaan kita. Ia tidak membantah Tuhan, tetapi ia tetap taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun ia katakan, ini orang yang tidak baik Tuhan yang akan saya temui ini. Yang kau utus untuk saya temui. Mari lihat bacaan selanjutnya. Pada ayatnya yang ke-17 selanjutnya tadi dikatakan, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya. Saulus apa? Saulus apa? Saudaraku, sampai di situ dulu, mari lihat baik-baik.
Ananias juga tidak suka dengan Saulus sesungguhnya karena dia bilang ini orang yang membunuh setiap orang yang memanggil namamu Tuhan. Seolah mau dikatakan mengapa aku harus bertemu dengan dia. Tetapi walaupun Saulus itu orang yang dibenci oleh para pengikut Kristus oleh karena Saulus adalah orang yang sangat jahat. Ia membabi buta, membantai pengikut-pengikut Kristus. Tetapi apa yang Ananias katakan? Saulus, saudaraku. Pelajaran apa di sana? Ini persoalan tentang pengampunan. Ini persoalan tentang keinginan untuk memaafkan. Dan itu yang dilakukan oleh Ananias. Karena buat Ananias, kalau Tuhan sudah mengutusnya kepada seseorang, maka orang itu adalah saudara. Oh, apalagi saudara saat ini, hari ini, sebagai anggota gerakan pemuda, baik yang sudah lama sebagai anggota gerakan pemuda maupun yang baru bergabung, semuanya adalah saudara. Itu yang penting. Semuanya adalah kekasih-kekasih Tuhan. Orang muda yang percaya. Maka firman ini mau mengajarkan kepada saudara, bangun persaudaraan di antara saudara. Bukan saja dalam kehidupan sebagai gerakan pemuda, tetapi juga dengan orang-orang yang saudara temui di dalam dunia ini. Tuhan mengutus Ananias untuk berjumpa kepada Saulus. Saudara juga diutus ke dunia ini untuk berjumpa dengan banyak orang. Ada pengampunan di sana. Kalau kepada orang lain saja kita mau mengampuni, apalagi kepada sesama kita. Sebagai saudara-saudara kita. Harus ada kasih di sana. Dan itu yang dilakukan oleh Ananias. Lalu Ananias katakan apa? Saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ini konteksnya, mari perhatikan baik-baik. Saulus pada saat itu sedang berada dalam keadaan buta. Ananias diutus menumpangkan tangannya. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Setelah Ananias katakan, aku diutus untuk menjumpai kamu, lalu kemudian firman Tuhan mencatat, pada saat itu apa yang terjadi? Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Saulus dapat melihat. Ini catatan yang kedua. Setelah Ananias mau mengampuni Saulus, sekalipun dia tahu kejahatan Saulus, apa yang terjadi? Ananias menjadi berkat bagi Saulus. Itu lihat. Saudara-saudara, gerakan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita ingin menjadi berkat bagi sesama kita. Setiap kita ketika ditanya apakah engkau bersedia menjadi berkat bagi sesamamu, pasti kita akan jawab, ya, amin, saya bersedia menjadi berkat. Tetapi mengapa kita seringkali justru dalam realitasnya kita tidak menjadi berkat bagi sesama kita? Karena persoalannya apa? Sekali lagi persoalannya adalah, karena kita tidak melihat sesama kita itu sebagai saudara kita yang benar-benar sebagai saudara di dalam iman percaya kita. Ananias mungkin saja berpikir bahwa Saulus ini tidak seiman dengan dia. Tetapi kesediaan Saulus, kesediaan Ananias untuk mengampuninya dan menerimanya sebagai saudaranya. Maka pada akhirnya Ananias dapat menjadi berkat bagi Saulus. Hal yang sama. Kalau engkau ingin menjadi berkat bagi sesamamu, jangan lihat dia itu siapa. Jangan. Kadang-kadang kalau kita mau jadi berkat, kita masih mikir-mikir. Dia ini siapa? Dia dari mana? Sukunya apa? Agamanya apa? Lalu kemudian kita tidak mau tolong orang lain. Kita tidak mau jadi berkat bagi orang lain. Tapi lewat bacaan firman Tuhan malam ini, mau diajarkan kepada kita, kalau engkau ingin menjadi berkat bagi sesamamu, maka anggaplah sesamamu itu sebagai saudaramu. Dan ketika engkau menganggap mereka sebagai saudaramu, maka engkau tidak akan
tembang pilih. Engkau tidak akan pilih-pilih untuk menyatakan kasihmu kepada saudaramu. Untuk menjadi berkat bagi sesamamu. Itu yang kedua. Yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Ini juga mau mengajarkan untuk anak pemuda, gerakan pemuda apalagi yang baru bergabung, yang biasanya kalau dulu mungkin ya, mudah-mudahan tidak, mungkin kalau di Teruna masih pilih-pilih teman, ketika bergabung dengan gerakan pemuda tidak boleh lagi seperti itu. Ya, semua harus dianggap sebagai saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa menjadi berkat. Kuncinya dalam bacaan ini mau dikatakan begini. Mengapa Ananias bisa mengampuni Saulus dan mengangkat dan menganggap dia sebagai saudaranya? Mengapa Ananias bisa menjadi berkat bagi Saulus? Perhatikan, kuncinya di mana? Ketaatan Ananias di dalam melakukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan katakan Ananias pergi, maka Ananias pergi menjumpai Saulus. Kalau saat itu Ananias tidak taat dengan firman Tuhan, dia tidak akan bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, ini pelajaran yang ketiga buat kita, bahwa kalau engkau juga ingin menjadi berkat dan sukses dalam menjalani hidupmu, dalam melakukan segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, jadilah pribadi yang taat kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Ketika gerakan pemuda GPIB Bahtera Kasih Makassar mendengarkan firman Tuhan, maka jawab mereka, ini aku Tuhan. Nah itu dia, orang yang mendengarkan firman. Orang yang siap melakukan firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan Saulus? Mari perhatikan. Kita masuk dalam tema kita malam ini. Novus. Novum atau Nova. Apa yang terjadi dengan Saulus? Saulus dahulunya adalah seseorang yang membenci pengikut Kristus. Dia membantai pengikut Kristus. Dia menangkap dan menghukum pengikut Kristus. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Kristus, perhatikan ini. Sesaat lamanya ia menjadi buta. Tetapi sesuatu yang baru terjadi. Maka gugurlah selaput yang menutupi mata Saulus. Sehingga ia dapat melihat. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah tiba. Dalam penglihatan yang lama Saulus adalah orang yang membenci Yesus. Dalam penglihatan yang baru, ia adalah orang yang mencintai Yesus. Yang baru. Pertanyaannya, bagaimana saudara-saudara bisa menjadi yang baru dalam hidup ini? Saudara juga sudah mencintai Yesus, saudara juga sudah meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus. Dalam kehidupan saat ini bagaimana supaya saudara menjadi orang yang benar-benar baru dan diperbarui? Saya mau ajak kita buka satu nats. Mari buka Kolose pasal 3. Ayatnya yang ke-10. Tadi sore saya baca nats ini dalam kitab bahasa Latin. Lalu saya temukan di dalam kata ini. Kata baru di sana ada berapa kali disebutkan? Dan telah mengenakan manusia. Kolose 3 ayat 10. Sudah? Kolose pasal 3 ayat 10. Sudah? Dan telah mengenakan manusia satu. Yang terus menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Ini
Kata baru dan diperbaharui itu tertulis dengan kata novum dalam kitab berbahasa Latin. Gitu. Jadi kalau saudara bilang novus itu sama dengan novum. Novum itu sama dengan nova. Dan kalau dia katakan dan telah mengenakan manusia baru. Saya ingin ajak saudara untuk lihat ayat 9. Mari lihat sama-sama. Di sana dikatakan gini, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Artinya saya mau katakan adalah saudara harus memberi diri saudara untuk terus dinovumkan, dibaharui, diperbaharui dari waktu ke waktu. Bukan saja pada saat saudara mengatakan, ya dengan segenap hatiku, bukan saja di situ. Tetapi dari hari lepas hari kita mau menjadi semakin baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Contoh, kalau hari ini masih suka bote-bote, tahu tuh bote? Nah, itu. Kalau masih suka bohong-bohong, harus punya komitmen. Bulan ini saya masih suka bohong-bohong. Bulan depan komitmen saya tidak mau lagi berdusta. Saya tidak mau lagi bohong-bohong. Nah, itu berarti saudara siap untuk diperbaharui. Kalau pada masa lalu saudara sadari, ya sampai hari ini saya ini masih sering kali tidak dengar-dengaran dengan orang tua saya. Orang tua bilang A, saya buat B. Orang tua bilang C, saya buat J. Selalu saya lawan orang tua saya. Nah ini dia. Orang yang bersedia untuk dinovumkan, diperbarui adalah orang yang mau membangun komitmen. Kalau kemarin saya tidak dengar-dengaran dengan orang tua, hari ini saya mau dengar-dengaran dengan orang tua. Seterusnya dalam hidup saya. Nah itu. Saudara bersedia dibaharui. Nah, jadi jangan bilang tema, pilih tema, lalu tidak dilakukan. Siapa yang tema ini? CD baru? Lakukan. Ya, lakukan. Ya, kenali, buat daftar, buat list. Ini kebiasaan buruk saya. A, B, C, D, lebih 1 buku. Baru sadar toh, ternyata banyak juga kejahatan ini yang udah dibuat ini. Harus punya komitmen. Kalau tahun 2021 1 buku, 2022 harus tinggal setengah buku. Nah itu. 2023 selesai semua buku itu. Tidak ada lagi. Saya sudah dibaharui. Tidak lagi mengenakan manusia lama. Yang tukang marah, tukang bicarain orang lain, tukang fitnah orang lain, melawan orang tua. Nah, saya tidak lagi seperti itu. Saya sudah mau dibaharui. Dinovumkan, dibaharui. Nah itu dia. Sebagai orang beriman. Oleh sebab itu, apa yang kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Paulus malam ini. Dia pun dinovumkan, dibaharui. Maka biarlah kita semua juga memiliki komitmen untuk bersedia dinovumkan. Bagaimana supaya kita dinovumkan? Sekali lagi, ini kuncinya hanya satu. Dengar firman Tuhan. Ya, ini aku Tuhan. Aku siap melakukan perintah-Mu. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih firman Tuhan malam hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Katakan kita membangun persekutuan sebagai seorang saudara. Ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung tadi pesannya Bapak, tidak ada, kita harus tetap saling membangun rasa persaudaraan. Ya. Jadi secara officially selamat bergabung di Gerakan Pemuda buat teman-teman semua. Ini Ya, sama-sama terima kita kasih. bangun persaudaraan itu. Ya, makasih kakak.
Siap. Kita akan meresponi firman Tuhan dan nyanyian. Kita akan masuk dalam respon dari Kidung Muda Mudi 144, baitnya yang pertama dan ketiga. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan mencabut berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Minta kesediaan Saudara Jody, Saudara Bonar, dan Saudari Kleren untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Dan ditutup oleh Bapak Pendeta. Ya. Teman-teman pemuda yang berada di rumah maupun yang hadir di tengah-tengah gereja, kita akan berdoa syafaat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa syafaat ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ketika pada malam hari ini kami boleh dikumpulkan melalui media Zoom dan yang berada di tengah-tengah gereja ini. Kami boleh bersama beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang diberitakan oleh Pak Pendeta dapat kami jalankan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk segala pergumulan yang dihadapi oleh teman-teman pemuda kami di dalam lingkungan pekerjaan, sekolah. Segala pergumulan yang kami hadapi, kiranya Tuhan Yesus boleh membantu kami, memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami dapat dikuatkan dan dipulihkan di tengah pergumulan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersehati mendoakan salah satu teman pemuda kami, Indah Latu Perisa, yang barusan menghadapi kecelakaan. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati, biar hanya dalam nama Tuhan Yesus saja Saudari Indah Latu Perisa boleh diperolehkan kesehatan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini tak lupa juga kami mau berdoa bagi seluruh gereja-gereja yang berada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai segala pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan, agar kiranya gereja-gereja yang berada di muka bumi ini boleh menjadi wadah atau tempat bagi kami di dalam berpelayanan dan di dalam memuji nama-Mu ya Tuhan.
Tak hanya itu, kami juga mau berdoa bagi pengurus-pengurus gereja, baik itu KMJ, 4 pendeta sasas, berkati segala pelayanan yang mereka lakukan, agar kiranya boleh menjadi berkat bagi Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain juga. Berkati juga presbiter, majelis-majelis jemaat, berkati juga pelayan-pelayan pelkat, serta satpam dan pegawai kantor gereja ya Tuhan. Tak hanya itu, kami juga mau berdoa bagi kami anak-anak-Mu, berkatilah kami di dalam berpelayanan, agar kiranya segala pelayanan yang kami lakukan, dimanapun kami berada, kapanpun itu, boleh menjadi berkat bagimu ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu, kami berdoa. Ya Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tolonglah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, maupun jajaran di bawahnya ya Bapak, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, tolonglah mereka, berkatilah mereka, sehingga mereka juga dapat melakukan tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka dengan baik, sehingga kami sebagai warga Indonesia dapat bersukacita oleh karenanya. Tolonglah ya Bapak negara ini, agar negara ini dapat lebih maju daripada sebelumnya. Bantulah juga dalam masalah-masalah negara ini, mulai dari COVID-19 ya Bapak. Kami berterima kasih karena vaksin telah diedarkan. Tolonglah ya Bapak agar seluruh warga Indonesia dapat tervaksin. Kami juga ingin berdoa bagi bencana-bencana alam yang sedang terjadi di NTT, di NTB. Tolonglah ya Bapak orang-orang yang terkena bencana, tabahkanlah mereka, bagi mereka yang terluka, pulihkanlah mereka ya Bapak, dan bagi mereka yang kehilangan rumah mereka, tolonglah dan bantulah mereka. Tolonglah juga masalah-masalah lainnya seperti ekonomi, masalah politik, dan lainnya ya Bapak. Tolonglah ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya ke dalam nama-Mu. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bapa sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena dalam kuasa dan kasih-Mu, ibadah ini boleh berlangsung, firman diberitakan, nyanyian pujian dinaikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah semua kami, baik yang mengikuti ibadah ini dari dalam rumah masing-masing, ataupun juga yang mengikuti ibadah ini dari dalam gedung gereja ini. Bapa sorgawi, hanya kepadamu kami mohon. Turunlah kiranya berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera memenuhi seluruh orang muda yang percaya ini, sehingga berkepenuhanlah mereka di dalam kuat kuasa-Mu. Memampukan mereka untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan di dalam dunia ini. Agar melalui perbuatan dan perkataan serta pikiran, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Pengurus gerakan pemuda, ketua, sekretaris, bendahara, bersama dengan komisi seksi yang ada, Tuhan berkati, termasuk di bagian bidang teologi. Tuhan berkati Tuhan, dan biarlah kuasa kasih-Mu bersama dengan mereka, memampukan mereka untuk terus melayani Tuhan di sepanjang perjalanan hidup mereka. Semua mereka yang telah mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini, mari juga Tuhan berkati, bergandengan tangan anak-anak muda ini, maju, bersaksi, bersekutu melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati terus gereja-Mu GPIB Batra Kasinia Tuhan, di dalam menjawab tridharma panggilan gereja, persekutuan pelayanan dan kesaksian, sehingga kehadirannya di tengah-tengah dunia ini di kota Makassar ini boleh menjadi garam dan terang, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui gereja ini, melalui setiap keluarga dan jemaat dari sektor 1 sampai dengan sektor 12. Inilah doa dan permohonan kami.
yang kami angkat dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh anggota Gerakan Pemuda yang baru. Jadi di ibadah perdana ini, Rio dan teman-teman akan mempersembahkan pujian. Berapa lama latihannya? Ya, enggak tahu, kurang lebih 2-3 hari, Kak. Oh, 2-3 hari, 2-3 bulan. Nah, ada yang spesial nih. Nah, jadi khusus untuk ibadah malam hari ini kayaknya teman-teman anggota GP baru yang tadi kita bilang namanya Novus ya. Dan yang semoga seperti namanya selalu diperbarui terus. Nah, kita sama-sama akan mendengarkan suara-suara dari yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik untuk memuji muliakan nama Tuhan malam hari ini. Ya. Ambil tempat di depannya. Terima darimu, bukan hanya
Masuk, masuk, Mak. Ajak. Ya, terima kasih bahan pujiannya. Luar biasa, ternyata talentanya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati, semoga terus dipakai buat melayani Tuhan lagi nantinya. Nah, malam hari ini kita tiba untuk waktunya memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur hati kita kepada Tuhan atas kebaikan dan rahmat-Nya buat hidup kita. Nah, Ya. sambil persembahan. Kita masuk dalam persembahan nyanyian terambil dari Kidung Muda-Mudi 109 baitnya yang ke-1 dan ke-6. Buatlah pelitaku terus bernyala. Pelitaku terus bernyala, nyanyiannya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar aku merekam. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Melalui langsung ke kantor gereja atau store di rekening kantor gereja. Nomor rekeningnya nanti akan muncul di layar. Atau juga teman-teman bisa lihat di Warta Jemaat. Kita nyanyikan baitnya yang ke-6. Buatlah ku selalu percaya dan tekun hingga akhirnya. Buatlah ku selalu Percaya hingga fajar aku merekam. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Ya, doa persembahan oleh Saudara Putra.
Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, rahmat yang telah Kau berikan pada kami. Sekarang Bapa, kami telah memberikan sedikit persembahan kami, persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami, besar ataupun kecilnya jumlahnya, mohon Tuhan terima, agar boleh berguna bagi pelayanan firman-Mu, pelayanan gereja, dan juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, dan juga untuk perluasan kerajaan sorga-Mu di muka bumi ini ya Bapak. Di dalam nama-Mu, ampuni segala dosa kami telah berdoa, amin. Kita tetap berdiri karena kita telah sampai di penghujung ibadah kita malam hari ini. Ya. Apa yang bisa kita bawa pulang nih tentang tema kita? Masih ingat? Sekiranya dari semua yang telah kita dengarkan tadi, kita bisa dapat saling merangkul untuk gerakan pemuda kita. Ya, dan terus kalau kata pendeta tadi, mau dinovumkan, untuk terus mau diperbaharui. Ya. Kita akan menutup ibadah dengan kita sambil menyanyi Gita Bakti 260, bait pertama dan kedua, Kidung yang Merdu di Hatiku. Jangan takut, ku bersamamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkatnya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, bersama dengan putranya yang duduk di sebelah kanannya Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaraan kuasa Roh Kudus, akan senantiasa memberkati kamu sekalian, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.
Saya kembalikan kepada MC. Silakan bersatu dulu sejenak. Buat teman-teman boleh duduk kembali di tempatnya masing-masing. Sayang sekali tidak ada salam persekutuan, namaste saja. Kita sudah selesai ibadah malam hari ini. Dan kita lihat dulu, Roy, siapa yang ada di, kayaknya sudah ada 2000 jiwa yang ikut dalam Zoom. Halo semua teman-teman. Halo semua teman-teman yang ada di Zoom. Yang masih tetap setia dari awal ibadah sampai habis. Terima kasih. Halo juga Kak. Halo. Halo. Semuanya. Oke, karena sudah di-unmute kita boleh sapa lagi enggak teman-teman? Tadi sudah tahu kan? Di sini juga teman-teman anggota baru sudah tahu sapaan khas GP kan? Kita menyapa lagi. Dan yang di rumah juga harus jangan mau kalah semangatnya dengan yang ada di sini. Oke, ayo. Kita mulai ya. Siapa kita? Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis. Mantap. Luar biasa semangatnya teman-teman yang ada di rumah. Terlalu semangat kayaknya semua ini. Iya, sepertinya sangat-sangat semangat dan sangat-sangat rindu untuk kita berkumpul kembali di gedung gereja. Seperti biasa, kalau habis ibadah kita akan mendengarkan Warta GP yang akan disampaikan oleh Ketua Gerakan Pemuda Batra Kasih, Kepala Kakak Yudit, dipersilahkan. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Ya kayaknya sudah mengantuk semua. Sabar, sabar. Oke, selamat malam teman-teman semua, khususnya buat teman-teman CD baru yang senang sekali. Saya tadi surprise sekali lihat jaket pinknya. Kita tepuk tangan dulu dong buat preparationnya yang luar biasa. Saya buka ya. Gila, kaget saya lihatnya, mereka seragam. Berarti Kak Fani ini harus tampil lagi nih bulan depan Kak Fani, karena mereka sudah bikin seragam, jangan cuma satu kali. Ya, oke, saya juga mau sapa teman-teman yang di rumah yang sudah sangat setia dari tadi mengikuti ibadah Zoom kita. Itu saya sapa satu-satu ya teman-teman. Ada 0703, ada ini Katrin, Audianto Putra, Bremen Leko, Brian Rambing, thank you Brian, Cheryl, Wairata, Cynthia, Gabriel, Dani Takasili, Dewinda, Dita Priscilia, Franklin Sami, Gloria Teu, Jeremy Matekohi, halo Jeremy, Jobi, Jun Panjaitan, Kev, Luciana Saupa, Marcel Hutubesi, Michael, Nam, Nani, Nasya, Bolang, Novianti, Yuhu. Halo Bolang, Nofri, ada Noel, ada Kakak Olive, kemudian ada Rian. Terus Dede Tenda, ada Rere, Ste, ada Titi, juga Tor 1, dan Viola sama Keti, Stefani. Kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman di rumah. Senang sekali. Iya, luar biasa sekali ya teman-teman. Dikala kita semua sekarang sudah mulai menerima, beberapa dari kita mungkin orang tua kita sudah mulai menerima vaksin. Dikala kita sudah semakin terbiasa dengan ibadah new normal, teman-teman juga tetap setia hadir, teman-teman datang dan sempat agak terharu tadi pada saat ngelihat agak banyak orang yang di gereja dalam ibadah. Memang rindu sekali kita untuk beribadah luring, tapi secepatnya ya Pak, kita akan beribadah luring tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke teman-teman, pengumuman yang pertama itu besok hari Jumat tanggal 23 April itu ada charity, ada virtual charity konser
yang dibuat oleh teman-teman Immanuel. Judul kegiatannya Gerakan Pemuda Bersama Nusa Tenggara Timur. Jadi itu adalah virtual charity konser yang dibikin oleh semua teman-teman GP, difasilitasi oleh teman-teman GP Immanuel dan bekerja sama dengan teman-teman GP di Mupel Sulselbara untuk sama-sama menggalang dana untuk rekan-rekan kita di NTT sana. Jadi teman-teman, saya minta kehadirannya untuk join di live YouTube dan juga berdonasi bersama-sama. Mungkin kita bisa share juga nanti pamfletnya lewat status kita atau lewat apapun, seperti itu. Kemudian yang kedua, ibadah bulan depan itu kita akan bertemu lagi 20 ya, Kak Fani, ya. Ibadah bulan depan itu akan dilaksanakan tanggal 20 Mei dan kita masih beribadah daring di tanggal 20 itu. Kemudian teman-teman berikutnya minggu depannya di bulan Juni tanggal 5 kita akan beribadah luring kali pertama dan kita diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah perdana ibadah regio. Waduh, luar biasa. Harus hadir. Malam hari ini juga senang sekali. Saya agak surprise karena bulan lalu saya cuma lihat dia di Zoom. Ternyata dia ada di belakang. Selamat datang Kakak Alvin. Ya, Kakak Alvin itu salah satu yang cukup setia untuk ikut ibadah GP dan mengajak teman-teman GP-nya di sana juga untuk join ikut ibadah GP-nya kita waktu daring. Luar biasa. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih buat teman-teman Sidi Baru yang sudah boleh berlelah latihan, yang sudah boleh mengambil bagian untuk ibadah malam hari ini. Tetap semangat melayani di GP, di di kesukaannya teman-teman masing-masing. Kalau suka nyanyi, kita nanti akan latihan eklesia. Suka main musik, kita nanti akan di Mayor 3. Suka multimedia, nanti sama kakak-kakak multimedia. Suka olahraga, nanti sama tim PPSD, ada olahraga rutinnya. Oke, pokoknya di GP itu kita bergerak bersama, kita bertumbuh bersama, dan kita belajar bersama sama-sama. Semangat gitu teman-teman. Semangat. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, sekali lagi saya mau tanya siapa kita? GP. Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis. Yes. Senangnya dengar. Terima kasih. Kadi tetap di sini dong, karena kita mau seperti biasa. Teman-teman tidak akan sia-sia datang, karena yang beruntung malam hari ini akan memenangkan hadiah. Wishnya apa? Mungkin yang perhatian dari tadi pasti akan bisa jawab. Jadi untuk 2 orang yang beruntung malam hari ini, biasa akan ada kado spesial dari pengurus untuk teman-teman. Iya. Boleh. Oke. Saya nyalakan video dan lihat yang ada. Ini dia nih teman-teman, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Terus kita duduknya menjaga jarak, semuanya pakai masker seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, untuk teman-teman yang di gedung gereja sini ya. Ya, oke. Pokoknya dalam hitungan ketiga, angkat tangan. Yang angkat tangan pertama nanti Fani yang ini yang lihat. Siapa? Belum. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama sangat mudah.
Tapi ini membuktikan bahwa kita fokus atau enggak ibadah ya, Fani. Oke, teman-teman coba beritahu saya. Ini pertanyaan tidak boleh yang ikut sisil dengan Fani ya, enggak boleh. Ya, dan Pak Pendeta juga maaf Pak. Oke, teman-teman pertanyaannya, di manakah pembacaan Alkitab kita malam hari ini? 1, 2, 3. 1, 2, Mana ada yang angkat tangan? Oke, ayo. Sini. Mantul. Berarti ini fokus ini Pak, fokus banget. Mantap, sektor berapa dulu? Oke, kita tanya. Harusnya ini 8, kalau jago begini 8. Oke. Apa jawabannya Putra? Pembacaan. Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Bapak Pendeta gimana Pak Pendeta? Bisa dilengkapkan enggak? Kisah Para Rasul 9 ayat 17 sampai 19. Betul. Mantap jiwa. Hadiahnya berupa Sisil bisa ambil itu plastik di belakang dekat tempat dudukku Sil. Kasih langsung. Oh ada langsung. Siap dong hadiahnya. Mantap. Hadiah pertama jatuh kepada Putra. Sektor berapa tadi Putra? 12 Kak. Oke. Sektor berapa? Sektor 12. Mana ini Rio ini? Mana Rio? Oke. Nah, Rio tadi gugup di samping saya jadi dia nggak fokus. Pertanyaan berikut Fani, buat yang dia silakan dikasih sama putranya. Langsung aja. Oke. Wah Putra, selamat dapat hadiah pulang. Putra singgah dulu di Todopuli 5 ujung. Pertanyaan ke teman-teman di 2 untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, buat teman-teman yang di rumah ya teman-teman. Caranya gimana nih Fani? Komen, tulis nama di chat. Ya boleh. Oke, saya yang lihat nah. Untuk menjawab, jadi nggak usah berteriak-berteriak karena kita juga nggak bisa lihat. Tulis saja di chat untuk semua ya, jangan chat untuk pribadi. Namanya aja namanya. Chat tulis nama, umpamanya Fani supaya yang paling duluan nanti itu yang di unmute untuk menjawab. Ya. Oke? Hah? Oh boleh ikut. Oke. Pulang dulu. Nanti juri yang memutuskan ya. Yang di rumah ya, untuk yang di rumah tulis namanya. Nah, Rio lihat. Oh, Siapa iya. nanti yang tulis namanya duluan Rio. Oke. Di chat ya, semoga bagus jaringanku. Tulis nama kan, bukan jawaban. Iya, tulis nama ya, bukan tulis nama jawaban. saja. Guys. Nanti di unmute baru jawab apa jawabannya. Oke? Oke. Ini masalah seputar kan bulan ini, awal bulan kita merayakan apa? Ada yang tahu? Kita rayakan apa? Paskah, betul sekali. Kita merayakan Paskah. Nah, jadi pertanyaannya seputar Paskah ya guys. Yang di rumah cek. Pertanyaannya adalah, apakah perkataan Yesus di kayu salib yang kelima? Siapa Rio? Ada yang menulis? Siapa Rio? Dari kakak Cynthia Gabriel Iren. Dari Cynthia. Coba di unmute. Coba Kak Cynthia. Apa jawabannya? Halo, yang Cynthia. kelima Kak. Iya yang kelima, jangan yang ke. Ayo Cynthia. Jadi perkataan Tuhan Yesus yang kelima itu aku haus. Bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana Pak Pendeta? Mana? Ada Pak jawabannya Pak. Ada Pak. Ada Pak jawabannya Pak. Benar Pak, aku haus Pak. Aku haus. Salah. Benar. Benar jawabannya. Mantap. Kok Cynthia bisa hafal? Cynthia ini perasaan udah 2 kali ya dapat hadiah nanti ya? Enggak Kak. Oh belum baru. Jadi ini pemenang baru kita. Dua-duanya pemenang baru ya. Yes. Selamat buat Putra juga buat Tepuk tangan Cynthia. dulu buat Putra dan Cynthia.
Kalau Terima kasih nanti untuk Putra Cynthia, dan Kakak hadiahnya Cynthia. nanti dihubungi pengurus ya untuk Cynthia. Oke, Kak. Makasih. Terima kasih Kak Yudi. Terima kasih. Ya, jadi buat teman-teman yang di rumah, buat yang juga hadir, itu bentuk apresiasi dari pengurus supaya teman-teman jangan bosan-bosan untuk kita tetap terus semangat ber-GP bersama-sama. Oke, kita foto bareng dulu yuk sebelum kita tutup ibadahnya kita malam hari ini. Open cam dong, open cam please katanya. Iya, buat teman-teman semua open cam, kita akan foto bersama. Buat teman-teman yang ada di buat teman-teman yang ada di sini boleh kita maju tapi Buat tetap teman-teman yang ada di sini boleh maju ke menjaga depan jarak dulu. di sini. Bapak, boleh maju Bapak, kita mau foto bareng. Ayo, foto buat sama-sama. teman-teman GP baru, ayo. Kayak tadi kita menyanyi kan bisa jaga jarak di sini. Teman-teman GP baru cepat maju. Jangan. Galak ya kakak. Galak ke keenam. Bapak enggak Mas? Ya. Menam. Itu Pak. Agak mundur nih kamera. Oke, yang lain yang belum open cam, Nofri, Muel, Nasya. Halo, Tosbar. Siap? Belum siap. Ayo cepat yuk. Sudah? Kapi Selamat Karis. malam. Promo roti. Adakah? Ada, sayang ada. Halo Kevin. Yang lain? Apa deh? Ikebi. Hai. Sudah? Satu. Ya kita foto. Dua. Gaya-gaya dong guys. Tiga. Lagi dong. Yudit, mana mukamu Yudit? Maju guys, maju. Oh, belum. Sudah? Oke guys, kameranya jangan lupa. 1, 2, 3. Oke deh. Terima kasih semuanya. Sampai Terima kasih bertemu semua di ibadah teman-teman. bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Dadah. Dadah guys. Jangan keliaran. Kak Kevin. I miss you all. I miss you. Teman-teman yang